Dwi Utomo, terduga pelaku pembunuhan Semi Rahayu, 61, ibu kandungnya sendiri, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus itu. Diketahui, dugaan pembunuhan warga Dusun Mendongan Desa Karanglor Kecamatan Manyaran itu terungkap pada Kamis, 14 Agustus 2025. Semi Rahayu ditemukan tergeletak dan bersimbah darah. Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami motif terduga pelaku yang tega menghabisi ibu kandungnya. Sudah ditetapkan tersangka. Untuk motif masih dalam pendalaman, jelasnya. AKBP Wahyu menyebut penetapan Dwi Utomo sebagai tersangka itu berdasarkan sejumlah alat bukti, termasuk pencocokan waktu dan keterangan dari sejumlah saksi. Kapolres mengatakan saat ini Dwi Utomo tengah berada di Rumah Sakit Jiwa di Solo untuk dilakukan observasi dan memastikan kondisi kejiwaannya. Kalau informasi dari warga, ada gangguan kejiwaan, tapi rekam medisnya tidak kita dapatkan. Ini dibawa ke RSJ untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan, katanya. Sebelumnya polisi telah mengamankan terduga pelaku pembunuhan perempuan bernama Semi Rahayu, 61, warga Dusun Mendongan Desa Karanglor Kecamatan Manyaran. Diketahui, Semi Rahayu ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya sendiri pada Kamis, 14 Agustus 2025, petang oleh tetangganya. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan pihaknya telah menangkap terduga pelaku bernama Dwi Utomo yang tidak lain adalah anak korban, Jumat, 15 Agustus 2025, dini hari. Statusnya masih saksi. Kita akan melakukan pengungkapan dengan scientific crime investigation, bukan hanya dengan pengakuan saja, terang Kapolres. Sementara itu, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti baju yang dikenakan oleh Dwi Utomo, parang, serta potongan rambut korban. Nanti kita lakukan tes di lab Forpolda Jateng. Betul tidak itu baju dia, kan bisa kelihatan. Termasuk betul tidak darahnya korban yang menempel di baju itu. Kita lakukan penyelidikan, beber Wahyu. Disinggung soal kabar bahwa Dwi Utomo sempat mengalami gangguan kejiwaan, Kapolres menyebut jika memang benar terbukti melakukan pembunuhan, akan dilakukan tes kejiwaan. Nanti ada mekanismenya. Ada aturan hukumnya jika memang punya gangguan kejiwaan. Yang jelas semua akan dibuktikan terlebih dahulu dengan metode scientific crime investigation, pungkas dia.